Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman semuanya dan yang saya hormati kepada Ibu Nuruli, SPD. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami pada hari ini. Langsung saja kita mulai. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang filsafat tradisional dan kaitannya dengan pendidikan. Jadi, yang pertama itu ada definisi dan pengertiannya, yaitu yang dimana filsafat tradisional ini dapat dipahami sebagai bentuk pemikiran filosofis yang berkembang pada masa awal peradaban manusia dan diwariskan melalui tradisi intelektual maupun budaya masyarakat. Jadi filsafat tradisional ini adalah cara berpikir yang sudah ada sejak zaman dulu dan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jadi pemikiran ini biasanya dia diwariskan dari generasi ke generasi seterusnya melalui budaya dan juga tradisi masyarakat. Kemudian contohnya misalnya dalam budaya kita ini ada yang namanya kegiatan gotong royong. Jadi gotong royong ini kan sudah ada sejak zaman dulu kan, yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk bekerja sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang karakteristik dan sejarah filsafat tradisional. Jadi, filsafat tradisional itu sangat menekankan nilai moral dan etika, kayak kejujuran, tanggung jawab, serta kita tuh saling menghargai. Jadi ini bukan soal pintarnya aja, tapi juga soal sikap. Terus poin yang kedua, sifatnya itu juga turun-menurun. Artinya pemikirannya itu dari generasi ke generasi melalui budaya dan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya itu filsafat tradisional ini juga jadi pedoman hidup. Jadi bukan cuma teori doang, tetapi benar-benar dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada yang lebih penting juga, yaitu menekankan pembentukan karakter. Jadi pendidikan itu bukan bertujuan hanya untuk pintar saja, tetapi juga menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Yang terakhir ini bukan cuma teori, tetapi juga praktik. Jadi nilai-nilai yang diajarkan itu harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, sekarang masuk ke sejarahnya. Filsafat tradisional ini sebenarnya udah ada sejak awal manusia mulai mikir tentang kehidupan dan alam semesta. Awalnya cara berpikir manusia itu berdasarkan mitos dan kepercayaan, tetapi seiring berkembangnya waktu dan itu, jadi pemikiran manusia itu berubah menjadi lebih logis dan rasional. Dari situ pemikiran filsafat mulai berkembang lebih sistematis hingga akhirnya menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh filsafat tradisional Islam dan Barat. Jadi di tokoh dalam Islam itu seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina menekankan bahwa pendidikan harus mengembangkan akal dan akhlak. Pendidikan tidak hanya membuat manusia cerdas, tetapi juga berkarakter dan bermoral. Jadi kita tuh harus dalam berpendidikan itu harus berakal, itu wajib. Terus berakhlak mulia pada guru, pada kawan, dan sesama yang lainnya. Jika tidak ada akhlak dan akal, itu sama saja tidak berpendidikan. Terus yang kedua ada tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Menekankan pentingnya berpikir kritis, logis, dan memutuskan karakter melalui pendidikan.
kita dalam belajar itu harus mengerti apa yang diajarkan. Jadi kita harus berpikir kritis, logis, dan pembentukan karakter itu sangat penting dalam pembelajaran. Terus perbedaan pendidikan tradisional dan modern. Pendidikan tradisional itu lebih menekankan pada pembentukan nilai dan moral seperti kejujuran, sopan santun, dan tanggung jawab agar peserta didik memiliki karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Lebih ke sopan santun, tanggung jawab. Kalau tidak punya itu berarti sama saja tidak ada pendidikan juga. Pembentukan karakter pun tidak ada. Jadi itu yang diutamakan dari pendidikan tradisional. Sedangkan yang modern lebih fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Karena zaman sekarang itu kita wajib berpikir kritis agar siap menghadapi perkembangan zaman kedepannya lebih baik. Akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terus yang terakhir ada tantangan dan relevansi filsafat tradisional di dalam konteks pendidikan modern. Yang pertama ada tantangan di dalam mempertahankan dan menerapkan filsafat tradisional dalam pendidikan modern meliputi 4 aspek. Yang pertama, pergeseran orientasi pendidikan. Artinya pendidikan lebih fokus bagaimana nilai akademiknya itu terjamin, skillnya berguna, dan bagaimana pekerjaan itu cepat selesai kalau di dalam instansi. Di era globalisasi sekarang, pembentukan karakter seperti sopan santun dan moral itu sudah jarang diperhatikan. Terus salah satu contohnya adalah mahasiswa lebih banyak berlomba-lomba dalam mengejar IPK, tinggi dan mengasah skill seperti desain atau coding. Tetapi terkadang mahasiswa lupa dan tidak memperdulikan kejujuran dia di dalam proses pendidikan itu, seperti saat kejujuran saat ujian atau tanggung jawab dia di dalam kelompok. Terus yang kedua ada globalisasi dan modernisasi. Artinya pengaruh tontonan pada zaman saat ini bisa mengubah seseorang seperti pengaruh berpakaian yang tadinya dia tertutup menjadi terbuka, yang tadinya dia tidak berbahasa kasar, karena tontonan itu dia bisa berbahasa kasar atau toksik. Itu semua pengaruh budaya barat yang disebarluaskan melalui media sosial. Jadi kita sebagai penonton atau pengguna aplikasi itu, bagaimana kita bisa memfilter tontonan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh pengaruh tadi itu bisa membudakkan kita atau mengikuti gaya mereka, ikut-ikut tren. Itu semua karena tontonan tadi. Itu semua menjadi kebiasaan kita di era sekarang. Terus yang ketiga ada kurangnya integrasi dalam kurikulum. Artinya terkadang guru atau tenaga pendidik belum benar-benar mengajarkan atau memberikan sikap atau moral kepada peserta didik. Guru lebih banyak memberikan teori atau tugas, sehingga nilai tradisional itu jarang disampaikan kepada peserta didik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Mungkin dari masalah kami masih banyak memiliki kekurangan. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau pertanyaan yang hanya menerima 3 pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Diari Kemuning Gayo, perwakilan dari kelompok 9 ingin bertanya. Menurut pemakalah,
apakah filsafat tradisional itu masih relevan atau cocok diterapkan di pendidikan zaman sekarang yang sudah serba teknologi? Menurut pemakalah, apakah filsafat tradisional itu masih relevan atau cocok digunakan atau diterapkan di pendidikan zaman sekarang yang sudah serba teknologi? Saya Muhammad Hurairah dari kelompok 3. Sudah? Bagaimana kalian akan menghadapi peserta didik yang mempunyai perbedaan pemikiran, perbedaan ekonomi dan perbedaan keadaan keluarganya? Serta di kurikulum sekarang ini filsafat pendidikan, filsafat tradisional itu kan yang mempunyai etika moral, yang berpikir rasional, intelektual, ya kan? Nah, bagaimana kalian menghadapi murid yang seperti ini? Terkadang murid-murid seperti ini bukannya dia tidak ada etika, kalian bilang murid itu tidak ada etika, ya kan? Di sini. Tetapi karena majunya teknologi di kurikulum sekarang sama akibat inflasi, ekonomi itu kekurangan, sehingga keadaan-keadaan murid itu terkadang harus bekerja. Bagaimana kalian akan menghadapi para murid tersebut? Pertanyaannya, bagaimana pandangan filsafat tradisional mengenai hubungan antara pendidik atau guru yang sebagai otoritas ilmu dan peserta didik sebagai penerima pengetahuan? Atau mendalami akhlak-akhlak tertentu. Apa lagi? Etika, moral, rasional, akhlak, apa lagi? Paling jawab, apa lagi? Spiritual. Apa lagi? Apa lagi? Jawab dah. Sosial. Apa lagi? Bisa baca ya, bisa baca nih, bisa baca awas. Terus apa lagi? Apa lagi? Kan calon-calon dokter bisa. Apa lagi? Dasar konseptual. Lagi konseptual. Oke, apa lagi? Kritis. Oke, apa lagi? Pembentukan karakter. Oke, apa lagi? Apa lagi? Sistematis. Oke, apa lagi? Apa lagi? Absolut. Apa lagi? Apa lagi? Benar tadi konseptual. Apa lagi? Kebenaran dari Diskusi. Apa lagi? Emosional. Apa? Emosional. Emosional. Apa lagi? Spiritual udah tadi. Mana spiritual udah tadi. Mana? Bingung kalian kan? Saya pun bingung. Mana? Ini ya? Iya, entah apa ya. Ini kan kolam renang ini Bu, ya kan? Ini ya spiritual, ya kan? Ya. Apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Dia lebih menekankan kemana? Moral. Mana lagi? Yang lebih spesifik. Semua masuk yang lebih spesifik. Karakter. Moral, karakter. Apa lagi? Apa? Pemikiran. Karakter. Pemikiran apa nih? Pikir kritis. Kritis. Apa lagi?
Kalau dalam dunia pendidikan lebih kemana? Berakhlak baik. Berakhlak baik. Jadi kalau misalnya nggak tradisional nggak berakhlak baik ya, modern jahat gitu ya. Ya juga ya. Lebih menekankan kepada akhlak. Macam zaman purba ya. Zaman dulu sesuai eranya Bu. Apalagi